Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari Universitas Islam Syekh Yusuf, Fakultas Pendidikan Agama Islam, semester 3 kelas A. Pada mata kuliah Ulumul Hadis 2, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Muhammad Akil Muhtadi, Nur Elisa Sapira, dan saya sendiri, Putri Ramadhani Kartiwa, akan membahas tentang materi yang berjudul Takhrij al-Hadis. Menurut Al-Tahan, di saat para ulama dan penelitian hadis terdahulu mempunyai pengetahuan yang baik dan luas serta hubungan yang kuat dengan sumber hadis, mereka tidak membutuhkan buku-buku takhrij. Sebab dengan pengetahuan yang luas serta hubungan yang kuat tersebut, mereka dengan mudah bisa membuktikan kesahihan sebuah hadis, menjelaskan kitab-kitab yang menjadi sumbernya. Bahkan mereka mengetahui metode dan cara-cara penyusunan kitab sumber tersebut. Kegiatan takhrij hadis muncul seiring dengan perkembangan karya-karya ulama di bidang fikih, tafsir dan sejarah, di mana para ulama tersebut terkadang tidak menyebutkan sumber dari hadis-hadis yang mereka nukilkan. Hal ini yang mendorong para ahli hadis melakukan takhrij terhadap hadis-hadis yang terdapat dalam karya-karya ulama tersebut. Mereka menjelaskan sumber asli, metodenya, dan kualitas hadis-hadis tersebut sesuai dengan statusnya. Dari kegiatan tersebut lahirlah kitab-kitab takhrij. Kitab takhrij yang pertama adalah karangan Al-Khatib Al-Baghdadi. Namun yang paling terkenal adalah kitab takhrij Al-Fawaid Al-Muntakhabah Al-Sahihah wa Al-Tara'ib karangan Syarif Abi Al-Qasim Al-Husaini. Takhrij Al-Fawaid Al-Mukhtahabah Al-Sahihah wa Al-Gharaib karangan Syarif Abi Qasim Al-Mahrawani, dan Takhrij Al-Hadith Al-Muhazzab karangan Muhammad ibn Musa Al-Hazimi Al-Syafi'. Kitab Al-Muhazzab sendiri adalah kitab fikih mazhab Syafi'i yang disusun oleh Ibnu Ishaq Al-Shirazi. Metode atau cara-cara yang ditempuh oleh para ulama yang telah berpengalaman dalam mentakhrij hadis, baik dari kitab-kitab fikih, tafsir maupun sejarah, akhirnya ditransmisikan dari generasi ke generasi secara lisan. Karena ilmu tersebut tidak dibukukan, maka lama-kelamaan dirasakan kebutuhan yang sangat untuk menuangkannya dalam bentuk buku. Akhirnya pada abad 20 tampillah para ahli yang mencoba menuangkan ilmu takhrij yang diwariskan secara lisan tersebut dalam bentuk buku. Karena ilmu tersebut tidak dibukukan, maka lama-kelamaan dirasakan kebutuhan yang sangat menuangkan dalam bentuk buku. Akhirnya pada abad 20 tampillah para ahli yang mencoba menuangkan ilmu takhrij yang diwariskan secara lisan tersebut dalam bentuk buku. Di antara hasil karya cemerlang tersebut adalah Usul Al-Takhrij wa Dirasatu Al-Asnid karya Dr. Muhammad Al-Tahan, dan Turuqu Takhriji Hadis Rasulullah SAW karya Abdul Al-Mahdi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Dr. Said Agil Munawar, dan Ahmad Rifki Mukhtar menjadi metode takhrij hadis. Dari Indonesia, pakar yang punya karya dalam bidang ini adalah Dr. Syudu Ismail dengan bukunya Cara Praktis Mencari Hadis. Pengertian Takhrij al-Hadis. Menurut Muhammad At-Toha, tahrij adalah usaha menunjukkan letak asal hadis pada sumber-sumber yang asli yang di dalamnya telah dicantumkan sanad hadis tersebut secara lengkap.
serta menjelaskan kualitas hadis tersebut jika kolektor memandang perlu. Suhudi Ismail menjelaskan bahwa pengertian takhrij hadis ialah penelusuran atau pencarian hadis pada berbagai kitab sebagai sumber asli dari hadis yang bersangkutan, yang di dalam sumber itu dikemukakan secara lengkap matan dan sanad hadis. Objek dan tujuan takhrij hadis. Objek kajian takhrij al-hadis hanya dua, yaitu matan dan sanad. Tujuan dari takhrij al-hadis antara lain: 1. Mengetahui asal-usul riwayat hadis yang akan diteliti. 2. Mengetahui seluruh perawi. 3. Mengetahui syahid dan muttabi dalam sanad. 4. Untuk menentukan kualitas suatu hadis dan lain sebagainya. Metode takhrij al-hadis. Ada 5 metode yang bisa kita pakai untuk mentakhrij al-hadis, yaitu: pertama, takhrij melalui lafal yang terdapat dalam matan hadis. Yang kedua, takhrij melalui lafal pertama matan hadis. Yang ketiga, takhrij melalui periwayat pertama, sanadnya pada tingkat sahabat. Keempat, takhrij melalui tema-tema hadis. Dan yang terakhir, kelima, takhrij melalui klasifikasi jenis hadis. Contoh praktik takhrij al-hadis. Berikut adalah contoh dari takhrij hadis Nabi Muhammad SAW tentang keharusan memulai ibadah puasa Ramadan dan mengakhirinya dengan melihat hilal. Contoh berikut ini akan meneliti hadis Malik. Dari Malik, dari Nafi' dan Abdullah ibnu Dinar, dari Ibnu Umar, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kamu berpuasa sehingga kamu melihat hilal, dan jangan pula kamu berbuka sehingga kamu melihatnya. Jika hilal tersebut tertutup dari pandanganmu, maka tentukanlah ukurannya." Secara sistematis, langkah-langkah yang dilakukan dalam mentakhrij hadis di atas adalah sebagai berikut. 1. Takhrij al-hadis. 2. Al-i'tibar. 3. Tarjama'ah arwat dan naqdal sanad. 4. Natijah. Serta kelima, fiqh al-hadis. Baik, mungkin cukup sekian pembahasan materi dari kelompok 2. Bagi yang ingin bertanya ataupun kurang memahami pembahasan yang kami sampaikan ini, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol yang ada, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.